Ya baik, perkenalkan nama saya Diki Marcos Samukari, PM Reguler Angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. 1. Jelaskan pengertian perubahan sosial dari para ahli atau menurut para ahli. Terdapat beberapa pengertian sosial dari para ahli, yaitu 1. William F. Ogborn. Dalam teorinya, Ogborn menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik material dan immaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur immaterial. 2. Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Ketiga, Samuel Koenig. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Keempat, Selo Soemarjan. Definisi perubahan sosial menurut Selo Soemarjan merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Kelima, Parsudi Suparlan. Perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial, termasuk dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis perubahan sosial. Jenis-jenis perubahan sosial antara lain: 1. Perubahan lambat, evolusi. Dalam jenis perubahan sosial yang satu ini, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana sebelumnya. Hal ini karena adanya usaha dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang baru. 2. Perubahan cepat atau revolusi. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia 2004, revolusi mempunyai arti sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sandi-sandi pokok dari kehidupan masyarakat seperti sistem kekeluargaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Revolusi ini juga seringkali diawali dengan ketegangan dalam masyarakat bersangkutan. Ketiga, perubahan kecil. Perubahan ini merupakan suatu perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, seperti perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain, yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan, karena hal itu tidak menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Keempat, perubahan besar. Jenis perubahan sosial selanjutnya selain perubahan kecil, perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Kelima, perubahan yang dikehendaki. Jenis perubahan sosial berikut yakni perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat. Ada beberapa ciri-ciri terjadinya perubahan sosial pada suatu masyarakat, yaitu terjadi di berbagai tempat.
perubahan sosial bisa terjadi di mana saja, mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Tentunya tingkat perubahan yang terjadi akan berbeda satu sama lain, dilakukan secara sengaja. Beberapa perubahan sosial memang dilakukan sengaja, namun ada pula yang terjadi tanpa unsur kesengajaan. Berikut berkelanjutan. Ciri-ciri terjadinya perubahan sosial adalah berkelanjutan. Ciri ini memandang bahwa masyarakat akan selalu berubah, baik cepat ataupun lambat. Imitatif. Dalam kehidupan, masyarakat akan melakukan perubahan hingga mengikuti masyarakat lainnya. Inilah yang disebut meniru atau imitatif. Hal ini terjadi karena tiap kelompok dalam masyarakat saling memengaruhi satu sama lain, sehingga tidak bisa memisahkan diri. Berikut hubungan kasualitas. Arti perubahan sosial terjadi karena aspek material atau immaterial, di mana ada hubungan yang sifatnya timbal balik atau kausalitas. Disorganisasi sementara. Ciri-ciri terjadinya perubahan sosial adalah disorganisasi sementara. Ini terjadi karena masyarakat ada dalam proses penyesuaian diri. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan perubahan sosial dari 4 pandangan. 1. Klasik. 2. Equilibrium. 3. Konflik. Dan 4. Modernisasi. Ya, baik, terdapat 4 pandangan pada perubahan sosial, antara lain pendekatan klasik. Dalam kelompok teori-teori perubahan sosial klasik telah dibahas 4 pandangan oleh tokoh-tokoh terkenal, yakni Auguste Comte menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolusi melalui suatu tahapan-tahapan perubahan dalam alam pemikiran manusia, yang oleh Comte disebut dengan evolusi intelektual. Berikut Karl Marx. Menurut Karl Marx, pada dasarnya melihat perubahan sosial sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam tata perekonomian masyarakat, terutama sebagai akibat dari pertentangan yang terus terjadi antara kelompok pemilik modal atau alat-alat produksi dengan kelompok pekerja. Di lain pihak, Emile Durkheim melihat perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang merubah kehidupan masyarakat dari dalam kondisi masyarakat modern, kondisi tradisional yang diikat oleh solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern. Sementara itu, Max Weber pada dasarnya melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat adalah akibat dari pergeseran nilai yang dijadikan orientasi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dicontohkan masyarakat Eropa yang saking lamanya terbelenggu oleh nilai Katolikisme ortodoks. Kemudian berkembang pesat kehidupan sosial ekonominya atas dorongan dari nilai Protestanisme yang dirasakan lebih rasional dan lebih sesuai dengan tautan kehidupan modern. Pertanyaan kelima, kemukakan pendapat individu tentang perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masing-masing berdasarkan 5 tahapan pertumbuhan masyarakat modern. Ya, baik, pendapat saya tentang perubahan sosial yang terjadi di sekitar saya ini mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Salah satu contoh perubahan yang terjadi itu perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Kini kita sudah bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja.
sesuatu yang tidak ada pada masa lalu, tapi perkembangan zaman itu pun dapat terjadi. Sekian dari saya, terima kasih.